Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Marini, peserta pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan Ketiga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saat ini saya menjabat sebagai Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkal Pinang. Baik, pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan tentang hubungan kelembagaan dan kerjasama pusat daerah ya. Yang materi ini adalah merupakan penugasan dari Pak Gunawan. Nah, berbicara tentang hubungan pemerintah pusat dan daerah, tentu kita akan berbicara tentang kebijakan yang terkait dengan pemerintah daerah dari masa ke masa. Jadi pada awal kemerdekaan, sebenarnya pemerintah daerah sudah membuat kebijakan ya, nomor 1, Undang-Undang nomor 1 tahun 1945 tentang pemerintah daerah. Kemudian ada Undang-Undang nomor 2 tahun 48. Selanjutnya kita memasuki masa Orde Lama tahun 1957 sampai 1966. Kemudian masa Orde Baru sampai kemudian masa reformasi. Jadi ada periodisasi kebijakan pemerintah daerah terkait dengan bagaimana pokok-pokok pemerintah daerah diatur. Dan yang paling lama itu adalah Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974. Nah, bagaimana karakteristik setiap periodisasi pemerintah daerah yang kita kenal ya. Jadi bagaimana dari masa ke masa pada awal kemerdekaan sampai dengan Orde Lama bisa dikatakan pelaksanaan otonomi daerah tidak efektif. Karena memang kondisi pada waktu itu negara tidak stabil, kita baru merdeka, dan kemudian kita masih dalam tekanan penjajah ya sampai tahun 1965 itu adanya gerakan G30 SPKI yang kita kenal. Nah, kemudian pada masa Orde Baru, sistem pemerintahan daerah juga, otonomi daerah tidak berjalan efektif juga. Karena apa? Karena pada periode itu setelah tekanan penjajahan, kemudian yang momentumnya ditutup oleh gerakan 30 September, sentralisasi negara, sentralisasi pemerintahan itu justru sangat kuat gitu ya, di mana pemerintah pusat mengambil kendali pada seluruh pelaksanaan pemerintahan di daerah. Jadi pada periode itu bukan desentralisasi yang terjadi, tapi yang terjadi adalah sentralisasi gitu ya. Jadi otonomi daerah itu sama sekali tidak berlangsung, tapi sistem pemerintahan kita menjadi sangat stabil pada waktu itu. Nah, kemudian gejolak tahun 1998 ya, ketika terjadi kerusuhan 1998 dan kita memasuki masa reformasi, berbanding terbalik dengan kondisi Undang-Undang 574 yang berlangsung sangat lama ya, sampai tahun 99. Maka di periode reformasi ini kita menjalani Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999. Nah, kondisinya berbanding terbalik dengan Undang-Undang 574, di mana kalau Undang-Undang 574 kita sangat sentralistik dengan Undang-Undang 22 tahun 1999, justru kemudian daerah itu menjadi daerah otonom seluas-luasnya. Jadi kita mengalami masa kalau di 174 itu presidensial, di mana presiden yang dominan, maka pada Undang-Undang 22 1974 itu yang dominan adalah parlemen, sehingga kita hampir bisa dikatakan sebagai negara yang menggunakan sistem pemerintahan parlementer, di mana Dewan, DPR parlemen memiliki kekuasaan yang sangat kuat gitu ya. Bahkan DPR bisa menjatuhkan kepala daerah pada waktu itu. Yang terjadi adalah muncul raja-raja kecil yang luar biasa banyak ya. Nah, seiring dengan sejalan setelah 1999, maka kemudian tahun 2004 keluar lagi revisi Undang-Undang Pemerintah Daerah nomor 32 ya tahun 2004, yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang
22 tahun 99. Nah, undang-undang ini mencoba memproporsikan antara kewenangan pusat dan daerah. Dan terakhir kemudian disempurnakan kembali dengan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Di undang-undang yang terakhir ini proporsi dari kewenangan pemerintah pusat dan daerah sudah jauh lebih proporsional. Nah, konsekuensi dari desentralisasi politik ya yang terjadi kemudian adalah pembentukan daerah istimewa, terus kemudian ada daerah khusus, dan kemudian daerah otonom ya yang paling banyak yang ada gitu ya. Kalau daerah istimewa kita mengenal adanya daerah istimewa Aceh, dan kemudian adanya daerah istimewa Yogyakarta gitu ya. Kemudian daerah khusus kita mengenal adanya daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Kemudian ada daerah otonom khusus untuk Papua dan Papua Barat. Sedangkan kita sendiri yang di luar, tadi yang saya sampaikan di luar daerah istimewa dan daerah khusus, merupakan daerah otonom biasa gitu ya, jadi rata-rata. Nah, bagaimana urusan pemerintahan dalam sistem desentralisasi? Kita mengenal adanya urusan absolut, di mana urusan absolut ini adalah urusan yang merupakan urusan pemerintah pusat yang tidak dibagikan kepada pemerintah daerah, yaitu politik luar negeri, terus kemudian urusan agama, urusan hankam, dan urusan moneter. Jadi urusan-urusan yang absolut ini adalah urusan yang tidak mungkin dibagikan kepada daerah. Karena kalau dibagikan kepada daerah, justru yang terjadi kemudian adalah kekacauan, terus distabilitas, nggak ada stabilitas negara ya, dan mungkin yang akan terjadi adalah pengkotakan-pengkotakan yang sangat banyak gitu ya. Jadi memang urusan absolut ini adalah urusan yang murni menjadi urusan pemerintah pusat. Nah, kemudian ada urusan konkuren. Nah, urusan konkuren inilah kemudian urusan pembagian antara pemerintah pusat dan daerah, di mana di situ daerah ini bisa kabupaten kota dan bisa provinsi ya. Ada urusan yang menjadi urusan wajib dan kemudian ada yang urusan yang merupakan urusan pilihan. Selanjutnya kemudian ini pemilihan yang ketiga ini adalah urusan pemerintahan umum, di mana urusan pemerintahan umum ini adalah urusan yang terkait dengan bidang kesatuan bangsa dan politik yang biasanya memang leading sektornya adalah Badan Kesbangpol ya. Ini urusan apa namanya? Urusan wawasan kebangsaan, terus kerukunan umat beragama, terus kemudian urusan ini urusan-urusan yang menjadi referensi pemerintahan wilayah ya, camat bahkan sampai kecamatan di dalam menjalankan urusan pemerintahan umum di daerah. Jadi masalah urusan bidang kesatuan bangsa dan politik ini adalah referensi bagi camat juga. Apa sih sebenarnya? Jadi bagaimana sih kalau kerjasama kelembagaan ya? Jadi potensi kerjasama kelembagaan baik pusat maupun daerah ini akan selalu ada jika ada kesadaran yang menonjol dari para pihak untuk melakukan kerjasama. Jadi biasanya ini bagi kepala daerah yang sensitif terhadap kondisi wilayahnya untuk menyelesaikan masalah-masalah, apakah karena bukan menyelesaikan masalah sebenarnya, tapi dengan kerjasama antar daerah, dengan kerjasama dengan pemerintah pusat, diasumsikan permasalahan-permasalahan yang mentok di daerah itu bisa terselesaikan gitu ya, bisa terselesaikan. Jadi kalau pimpinan daerahnya tidak sensitif ya terhadap permasalahan yang ada di daerahnya, bisa jadi ya, kerjasama antar daerahnya memang tidak berlangsung banyak, jarang berlangsung gitu ya. Jadi biasanya untuk kepala daerah yang sensitif terhadap masalah di daerahnya justru sering melakukan kerjasama antar daerah ini. Karena manfaat kerjasama antar daerah itu apa sih? Ya bisa mewujudkan daya saing daerah dan menurunkan inovasi melalui replikasi model inovasi yang telah diberhasilkan oleh yang sudah berhasil dan dikembangkan oleh setiap daerah gitu. Jadi kita bisa mempelajari atau kita bisa meniru atau kita bisa mereplikasikan best practice ya yang ada di daerah lain
untuk kemudian bisa diterapkan ke daerah kita, tentunya dengan penyesuaian-penyesuaian yang sudah di-customize-kan dengan kondisi yang ada di daerah kita. Jadi saya pikir dengan kerjasama antar daerah ini justru membuka kita menjadi open mind gitu loh. Bagaimana sih sebuah daerah berjalan gitu ya, berlangsungnya sebuah pemerintahan daerah, atau bagaimana sebuah daerah kemudian dia menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang bisa jadi permasalahan itu ada di tempat kita. Nah, dalam menjalankan kerjasama antar daerah ya, apakah itu dengan pemerintah pusat dan apakah itu juga dengan pemerintah pusat, itu bisa memberikan hasil yang efektif bagi kemajuan bangsa jika dua kata kunci itu berjalan efektif, mudah disebutkan, mudah diucapkan, tapi kadang sudah dilakukan, yaitu koordinasi dan kolaborasi. Jadi kalau kami di Kota Pangkal Pinang ini ya, kolaborasi adalah solusi. Itu keyword yang disampaikan oleh kepala daerah kami, Pak Molen gitu ya. Jadi beliau mengatakan bahwa kolaborasi kita gitu. Bagaimana kita berkolaborasi ya? Kita berkoordinasi juga dengan para pihak itu sehingga kemudian apa yang menjadi permasalahan di daerah kita itu bisa terselesaikan lah. Jadi kita bisa meminimalisasi lah permasalahan-permasalahan di daerah kita dengan kita melakukan kerjasama gitu. Jadi kerjasama ini kalau hari ini momennya adalah kerjasama antar daerah atau dengan pusat gitu ya. Tapi sebenarnya kolaborasi dan koordinasi dalam menjalankan kerjasama ini juga kita lakukan dengan antar OPD gitu. Atau mungkin dengan karena kerjasama ini kan nggak cuma antar pemerintah ya, tapi juga bisa juga dengan pihak swasta ya, melalui CSR gitu loh. Nah, di situ mungkin kita akan justru bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang kita hadapi di daerah kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, itulah yang dapat saya sampaikan dari materi kerjasama, dari materi hubungan kelembagaan dan kerjasama antar daerah ini. Semoga apa yang saya sampaikan memberikan manfaat untuk kita semua. Kalau ada salah, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri dengan billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.